alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual hari ini di kegiatan bimbingan teknis kultur jaringan, khususnya skema sertifikasi kultur jaringan level 2. Jadi di sini selain saya juga ada Pak Suudi. Jadi Pak Suudi ini nanti yang akan memberikan bimbingan teknis terkait kultur jaringan. Kebetulan beliau juga sudah kompeten sebagai fasilitator untuk skema ini. Kegiatan BIMTEK ini seperti yang sudah kami share di di rundown. Jadi pertama kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu, Bu Popi. TUK itu apa, terus kemudian apa sih signifikansinya, pentingnya mengikuti uji ini, terus kemudian terkait juga dengan persiapan. Jadi persiapan sebelum melakukan uji kompetensi, ada beberapa paperwork, jadi syarat administrasi yang harus dilakukan. Beberapa sudah diberikan dalam bentuk file. Nanti akan saya informasikan di belakang. Baik, saya mulai saja. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat semua ya slide yang sudah saya share? Bisa, Bu. Ya, terima kasih Bu Popi. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bu Purwati Ningsih. Di sini saya sebagai kepala TUK. TUK itu kepanjangan dari tempat uji kompetensi. Nama TUK kami adalah TUK Pertanian Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember. Jadi TUK kami ini telah diverifikasi oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Nasional. Nah, pada kegiatan yang pertama ini, kita ingin menginformasikan kepada adik-adik mahasiswa, khususnya ini ya Bu Popi ya, apa sih uji kompetensi kultur jaringan. Mungkin sebelumnya Bu Popi sudah menginfokan mungkin ya, sehingga ini bisa menjadi suatu program untuk kegiatan di Fakultas Teknobiologi Ubaya. Ya, jadi kalau di kami kegiatan ini bisa untuk pendamping ijazah, seperti semacam suplemen gitu. Jadi skill lain yang dihasilkan selama pembelajaran di FMIPA biologi FMIPA ya. Nah, itu adalah adanya ini. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pentingnya uji kompetensi ini adalah, nah ini, semua sudah tahu fenomena yang terjadi, persaingan global, adanya perjanjian multilateral ya, dari berbagai macam negara, CAFTA sampai ke WTO. Nah, ini memberikan satu tantangan. Tantangannya apa saja? Persaingan, kompetisi pada pasar kerja akibat dari globalisasi tersebut atau pasar bebas tersebut. Tantangan yang lain itu adalah ini, meningkatnya tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang tidak hanya sekedar tenaga kerja aja, tapi juga tenaga kerja yang berkualitas dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus kemudian tantangan yang berikutnya adalah tuntutan ya agar
SKKNI. Apa ini SKKNI? SKKNI itu kepanjangan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi ini adalah rumusan kerja yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja. Nah, ini sudah dirumuskan bersama-sama dengan istilahnya dengan orang yang akan memakai, nah, industri lah seperti itu yang memakai SDM tersebut. Nah, ini tuntutan agar SKKNI tersebut senantiasa disesuaikan dengan tingkat perubahan dan perkembangan teknologi dan metodologi. Nah, tantangan berikutnya adalah, nah ini yang harus selalu dipelihara, yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk menerapkan standar kompetensi kerja sebagai acuan penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi kerja. Nah, tantangan kalau ini ditulis gitu ya, ini tantangan yang kelima, itu adalah tuntutan masyarakat agar lembaga pelatihan kerja pemerintah itu mampu menjadi Center of Excellence untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Nah, tantangan berikutnya adalah belum terwujudnya link and match antara lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia industri. Nah, ini yang banyak sekali program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab ini. Ini memang tantangan yang sudah teridentifikasi sejak dulu ya, tapi baru istilahnya populer sekarang. Nah, ini tantangan yang berikutnya yang sudah sering kita lihat ya di sekitar kita, bahwa semakin banyaknya tenaga kerja asing yang mengisi jabatan strategis di perusahaan menengah besar di Indonesia. Nah, tantangan-tantangan tersebut, nah ini memerlukan suatu apa yang disebut sebagai pengembangan SDM yang kompeten, berbasis kompetensi. Seperti apa yang dimaksud hal tersebut? Jadi di sini tadi SKKNI yang merupakan formulasi kerja ya, formulasi kemampuan kerja ini dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Contohnya misalnya ini industri. Nah, formulasi ini nanti akan dituangkan dalam beberapa unit kompetensi ya yang bisa kita lihat ya, mereka dimanifestasikan pada berbagai macam diklat pendidikan dan latihan profesi berbasis kompetensi, jadi training yang berbasis kompetensi. Nah, apabila sudah melakukan diklat yang sesuai dengan formulasi yang dibutuhkan oleh industri, nah kapan kita bisa mengatakan bahwa apa yang kemampuan kerja yang sudah dilatihkan itu memberikan suatu kompetensi terhadap SDM tersebut. Nah, itu perlu adanya pengakuan. Nah, di sini yang mengotorisasi atau yang memiliki lisensi terhadap hal tersebut, nah, itu tidak sembarang lembaga. Jadi ini ada disebutnya lembaga BNSP ya. Nah, dia yang berwenang atau yang memiliki lisensi untuk memberikan pengakuan kompetensi tersebut. Nah, sebenarnya BNSP, siapa dia BNSP? Jadi BNSP itu adalah kepanjangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan dia memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Apa yang akan kita lakukan tanggal 20 sampai 21 November nanti, nah itu
unit-unit yang akan diujikan itu sudah sesuai dengan SKKNI, bekerjasama dengan LSP juga, ya, yang nantinya itu pada akhirnya apabila pertimbangan kompeten sudah diberikan, nanti Anda akan mendapatkan pengakuan kompetensi tersebut secara legal gitu ya, oleh BNSP, lembaga yang kompeten. Nah, ini BNSP ini dibentuk berdasarkan ini PP nomor 23 tahun 2004 atas perintah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi nanti unit-unit kompetensi yang tertuang dalam SKKNI yang nanti kita ujikan juga itu didasarkan pada SK dari ini Menteri Ketenagakerjaan. Nah, kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada sertifikasi terhadap kompetensi profesi, ini nanti yang kita lakukan. Nah, ini dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini ada masa berlakunya dan kita harus terus memelihara kompetensi tersebut, ya. Jadi ada durasinya nanti. Terus kemudian yang kedua itu adalah sertifikasi untuk mendapatkan status profesi. Status profesi, ya, ini biasanya dilakukan oleh organisasi profesi. Ambil contoh misalnya apa ya? Dan misalnya itu kan ya. Nah, ya, jadi profesi bidan, nah, itu kan diberikan sertifikasi itu diberikan oleh organisasi IBI. Itu yang dimaksud dengan sertifikasi status profesi, salah satunya. Dan yang berikutnya adalah sertifikasi pelatihan. Nah, ini oleh lembaga pelatihan. Nah, nanti sertifikat yang diberikan itu Certificate of Attainment. Biasanya berlaku selamanya. Ini contohnya misalnya di bidang hospitality, jadi di bidang apa ya, hospitality itu yang sangat dekat itu kan tourism. Nah, itu ada satu pelatihan tentang hospitality. Nah, itu ada beberapa skema. Nah, salah satunya mungkin service for apa misalnya, service untuk menuangkan minuman dengan kadar alkohol atau yang memiliki alkohol. Nah, itu ada sertifikatnya yang disebut sebagai Certificate of Attainment. Ini akan terasa sekali. Jadi kalau di negara kita itu populer baru, maksudnya di university ya, populer baru beberapa tahun kebelakang ini. Nah, pada saat di overseas, luar negeri, maka kita juga untuk mengerjakan suatu pekerjaan ya yang itu membutuhkan skill, bahkan untuk menjadi seorang cleaning service pun ya, itu apabila ingin istilahnya dianggap kompeten sehingga dia benefitnya adalah mendapatkan reward gaji yang layak. Nah, itu sangat diperlukan. Jadi ada pengalaman dulu itu. Jadi kalau nggak punya sertifikat training cleaning misalnya ya, nah itu nanti gajinya jauh sekali. Gajinya yang diberikan akan jauh sekali. Dan tidak secure dalam pekerjaan tersebut. Beda kalau yang punya sertifikat. Nah, tujuan sertifikasi kompetensi ini untuk industri, nah ini membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya itu telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Jadi
ada beberapa produknya, ada satu cerita gitu ya. Jadi ada satu company itu yang mengekspor produknya itu kalau nggak salah bunga krisan atau apa gitu ya. Nah itu adalah hasil dari pembibitannya itu harus dicantumkan bahwa yang melakukan produksi dari bunga ini adalah tenaga-tenaga yang kompeten, ada klausulnya di situ dituliskan. Nah kalau misalnya nggak ada, itu bisa berimpact pada penolakan, jadi bisa di-reject. Itu salah satunya. Nah terus kemudian membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi. Ini untuk meningkatkan efisiensi human resource development dan efisiensi nasional. Terus kemudian tujuan berikutnya adalah memastikan industri mendapatkan tenaga yang kompeten. Dan dalam sistem pengembangan karir ini bisa membantu industri untuk remunerasi tenaga berbasis kompetensi tadi. Itu salah satu contohnya. Sehingga pada dasarnya nanti untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tujuan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja, nah ini membantu tenaga profesi meyakinkan pada yang pakai ya pasar organisasi bahwa dirinya kompeten. Itu efeknya nanti ya itu tadi seperti yang saya katakan dalam skala pekerjaan yang kecil ya, cleaning service itu mempengaruhi remunerasi tadi, sistem pembayaran, penggajian. Nah, membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Terus kemudian dapat membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya. Ada jenjang. Sertifikasi kompetensi pun juga ada jenjang. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Dan juga membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, ini untuk sertifikasi internasional mungkin yang dimaksud ya, dan membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja. Itu untuk tenaga kerja. Untuk lembaga pendidikan dan pelatihan, nah ini mereka memastikan bahwa link and match antara kompetensi lulusan dengan dunia industri itu tercapai. Yang utama. Jadi apa yang dilatihkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar lah istilahnya seperti itu. Sehingga ini nanti dapat memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat yang harus terus dipelihara. Kemudian untuk pemerintah tujuan sertifikasi kompetensi, nah ini memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya dan membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya dan memastikan target-target perencanaan program pembangunan pada sektornya. Dari tadi ngomong kompeten ya, sebenarnya kompeten itu apa sih? Sedikit saya singgung tadi pada saat menyebut SKKNI. Kompeten itu diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh 3 hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Dan kompeten, nah kompeten itu tidak hanya bisa diucapkan, tapi juga harus ada bukti. Ya, saya yakin adik-adik mahasiswa di sini kompeten semuanya ya, artinya memiliki pengetahuan tentang kultur jaringan karena sudah mengambil mata kuliah kultur jaringan. Ada juga keterampilan dasar yang dimiliki. Nah, akan tetapi
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saudara A ada kompeten? Itu harus ada pembuktian. Pembuktiannya itu bisa diperlihatkan dari nanti ada sertifikat, ya, dan sertifikat itu didapatkan tidak cuma-cuma, ya, artinya ada serangkaian kegiatan tes uji yang nanti akan harus dilalui. Nah, itu seperti itu. Nah, standar kompetensi, nah, standar kompetensi itu tadi sudah beberapa kali saya sebutkan. Itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup ini, pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Nah, di sini jenisnya ada macam-macam. Nah, kita yang ini, kegiatan kita ini mengacunya pada SKKNI ini. Ya, SKKNI. Jadi jenis standar kompetensi itu ada SKKNI, ada internasional, dan ada standar khusus. Nah, jadi standar kompetensi SKKNI, ya, nah yang nanti Anda akan lalui, ya, pengujian tanggal 2021 itu dibuat oleh industri. Jadi untuk menggambarkan ini, 3 hal itu, nah, ini dibuat bekerja sama dengan industri juga, pasar salah satunya. Ya, dan ini menjadi pedoman dasar BIMTEK kita juga di sini. Nah, ini adalah, nah ini rangkaian dari apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi itu. Nah, jadi yang sedang Anda lakukan adalah di sini, ya. Jadi Anda di Ubaya ini pada saat ingin menjadi peserta uji kompetensi, nah ini memilih TUK. Ini Poppy, terima kasih memilih kami, ya. TUK kami di situ ada atau melayani skema sertifikasi kultur jaringan. Di skema ini itu ada di LSP. Jadi LSP ini adalah lembaga yang memiliki lisensi atau authority, ya, untuk skema-skema sertifikasi terhadap personal LSP. Nah, jadi kalau di kita itu, di negara kita itu banyak sekali LSP, ya, tapi tidak semua LSP singkatan dari lembaga sertifikasi profesi, tidak semuanya LSP itu memiliki skema sertifikasi kultur jaringan. Di LSP ini pun juga masih ada yang LSP kultur jaringan yang level 2 aja, katanya dengan operator. Nah, setelah memilih TUK, ya, TUK ini tempat uji kompetensi, ya. Nah, ini nanti akan memproses permohonan, ya, permohonan uji, ya, untuk dibawa ke LSP. Nanti LSP ya menerbitkan surat tugas, ya, menerbitkan surat tugas untuk menunjuk asesor. Nah, nanti ada 3 asesor pada saat uji nanti, ya. Nah, asesor yang setelah ditunjuk oleh LSP ini, mereka yang akan melakukan assessment terhadap peserta. Dan ada beberapa serangkaian uji, ya, pada assessment tersebut, yang nanti hasilnya, ya, hasil assessment itu nanti akan dilaporkan ke LSP melalui TUK. Nah, terus kemudian di LSP, mereka akan memplenokan dengan sebelumnya membentuk komite teknik, yang nanti akan memberikan rekomendasi. Yang utama adalah dari hasil pertimbangan asesmen asesor tadi.
sehingga nanti bisa diterbitkan sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi untuk ini ya, ini harus terus dipelihara. Jadi ada masa berlakunya. Untuk kegiatan ini itu berlakunya sekitar 3 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke sertifikasi untuk kultur jaringan level 2. Nah, ini yang tadi sedikit sudah saya singgung di SKKNI tadi ya, saya bolak-balik ngomong SKKNI. Nah, di situ formulasi kerjanya yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, itu ada di unit-unit kompetensi ini. Nah, yang kita ujikan nanti terutamanya adalah di ini, unit kompetensi kelompok inti. Nah, jadi apa saja itu? Itu dimulai dari ini, ya, pengelolaan tanaman induk, ya. Ini ada sekitar 6 unit kompetensi nanti yang akan diujikan. Terus kemudian ada persiapan media, kemudian inisiasi, subkultur, aklimatisasi, pembesaran bibit, dan pengelolaan fasilitas. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang kalau Anda mengambil mata kuliah kultur jaringan sudah dipraktekkan itu sebenarnya. Nah, nanti perlu diujikan. Nah, terus kemudian, nah ini gambar ini salah satu contoh, ini salah satu kegiatan pelayanan kami. Nah, ini proses uji sertifikasi, kalau nggak salah ini tahapan demonstrasi. Nah, demonstrasi atau praktek ya. Nah, ini salah satunya seperti ini nanti yang akan Anda lakukan di tanggal 20 sampai 21 nanti. Apa yang akan didemonstrasikan? Ya ini kisi-kisinya ini sudah ada di sini. Kita tidak akan keluar dari sini karena memang ini sudah dirumuskan tadi. Historinya sudah saya ceritakan tadi. Nah, ini rumusan ini dibuat ya agar yaitu memunculkan link dan match dengan pasar. Nah, tahapan uji kompetensi ya ini benarnya dimulai dari permohonan sertifikasi. Jadi kemarin Bu Popi sudah mengorganize siapa-siapa saja yang akan mengajukan permohonan sertifikasi. Kita ajukan PSKK di LSP. Nah, namun kemudian ada form. Nanti ini akan saya berikan ke Bu Popi ya, bisa dilihat. Nanti print out-nya juga akan kita bawakan sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk menyingkat waktu bisa mulai dicicil minggu ini juga tidak apa-apa. Itu histori. Harusnya itu kan peserta itu datang ke TUK, nanti kita akan memberikan ini, form ini. Form ini kemudian diisi, kemudian dilampirkan juga fotokopi ini, KTP, KK seperti yang sudah saya minta kemarin tuh ya Bu Popi ya. Nah, ini dasarnya untuk pengisian ini. Nah, terus kemudian, nah di bagian 2 data sertifikasi ini, nah ini kita akan melakukan skema sertifikasi yang KKNI, bukan okupansi, bukan klaster. Jadi yang ini dicoret seperti ini. Nah, terus kemudian Anda melakukan permohonan sertifikasi. Ini ditik centang. Nah, unit kompetensi ya, tadi di SKKNI tadi yang sudah saya tunjukkan tadi, ini adalah unit-unit kompetensi yang akan
diujikan agar yaitu tadi kita bisa mendapatkan pengakuan ya, memiliki kompetensi di bidang kultur atau di skema kultur jaringan level 2. Nah, ini. Nah, terus kemudian bukti kelengkapan nanti ini diisi. Nah, seperti persyaratan yang kemarin itu yang sudah dikumpulkan ijazah terakhir. Terus kemudian sertifikat BIMTEK. Nah, ini Anda yang akan uji ya. Nah, itu kan akan mendapatkan sertifikat bimbingan teknik. Nah, ini bisa dicantumkan di sini. Terus kemudian juga surat keterangan. Oh ya, silakan Mas Denis. Presiden. Ini slide-nya belum berubah. Mohon maaf, Bu Pur, slide-nya belum berubah, Bu Pur. Masih permohonan sertifikasi, Bu. Oh, iya. Ya, sudah, Bu. Ya. Ya, saya ulang lagi. Ini harusnya ini ya, mengisi form ini nanti saya berikan. Nah, sebenarnya nanti pada saat tes kita juga akan bawa ini, tapi untuk menyingkat waktu bisa isi dulu, enggak apa-apa. Nah, pada saat hari H nanti dikompilasikan dengan map yang berisi data tadi. Nah, ini untuk ini udah jelas ya, kalau yang ini udah jelas. Ini data pribadi Anda sesuai KTP, ingat ya sesuai KTP. Terus kemudian untuk bagian 2 data sertifikasinya, nah, kita masuk yang ya. Itu ya. Iya, nah, kita masuk ke yang KKNI. Mana coreknya? Terus kemudian untuk uji yang akan diajukan itu adalah, nah, kita pilih sertifikasi, bukan yang lainnya, kan? Bukan sertifikasi ulang dan sebagainya, itu sertifikasi. Nah, kemudian di sini unit-unit kompetensi seperti tadi sedikit saya singgung itu kan sesuai dengan SKKNI ya, formulasi SKKNI. Nah, ini meliputi, nah ini ada 21 elemen unit kompetensi nanti yang akan diujikan. Mulai dari menanam, melihara tanaman induk sampai melakukan sanitasi. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini bukti kelengkapan pemohon. Ini silahkan diisi ijazah terakhir. Sebenarnya kalau Anda sudah mengikuti mata kuliah kultur jaringan itu tidak mengikuti BIMTEK pun tidak apa-apa, itu sudah bisa menjadi dasar bahwa pengajuan Anda itu nanti akan bisa diproses lebih lanjut. Tapi kalau tidak sama sekali, ya sarankan untuk mengikuti BIMTEK, karena kalau betul ya, tidak sama sekali, itu kan nanti bingung pada saat diuji. Terus kemudian persyaratan yang lain adalah seperti yang sudah dikumpulkan, ijazah terakhir, sertifikat BIMTEK, ini nanti hard copy-nya kita akan berikan setelah sertifikat kan. Jadi pada saat di sana nanti kita ketahukan, tapi filenya akan kita kirimkan. Terus yang lain-lain yang mendukung. Nah, terus kemudian ini tuliskan nama Anda, tanda tangan, namanya di sini, tanda tangan di sini, admin LSP ini, nah nanti kita berikan namanya, ini bisa ditulis nama saya,
nomor register saya, nanti saya kirimkan sebentar. Nomor register saya ada, nanti saya kirimkan. Oke. Nah, ini form APL 1. Ya, mohon maaf terpental lagi. Nah, ini yang saya khawatir ya. Kemudian saya share screen lagi untuk form APL 02. Nah, ini form APL 02 ini assessment mandiri. Jadi Anda pada proses permohonan nanti Anda mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan atau saya dapat melakukan ini. Jadi Anda isi semua. Anda isi semua, sebentar. Anda isi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya, elemen-elemen pertanyaan, elemen-elemen kompetensi pertanyaan yang tertuang di form ini. Anda centang K. K itu artinya kompeten. Kalau BK belum kompeten. Jangan sekali-kali mencentang BK. Logikanya kenapa? Jadi kalau Anda mengajukan permohonan, terus pada saat Anda ditanya, apakah Anda bisa menyiapkan tempat penanaman? Saya nggak bisa. Jadi kan Anda centang BK. Kalau Anda centang itu, satu aja dari sekian, maka kita tidak akan bisa memproses permohonan Anda. Jadi, tolong yang form APL 02 ini diisi semua centang kompeten semuanya. Sampai ini banyak pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini ya ada 16 halaman. Ini Anda infokannya bahwa saya mampu melakukan ini semua. Sampai akhir, mana akhirnya? Ya. Nah, terus kemudian tuliskan nama Anda, tanggalnya tanggal sekarang enggak apa-apa. Tanggal 6 berarti kan pengajuan ya. Terus tanda tangan Anda. Nah, terus nama asesornya. Tunggu nanti tanggal 20 dan 21. Karena nanti masing-masing orang itu akan memiliki asesor yang berbeda. Satu hari itu asesor hanya diperbolehkan mengakses maksimal 10 asesor. Nah, terus kemudian, nanti kalau dilihat, ini sudah ngaku kompeten semua, bisa semua. Dibuktikan kan? Nah, pembuktiannya adalah nanti diuji Anda. Sehingga ini rekomendasinya nanti asesmen dapat dilanjutkan. Tapi ingat, kalau Anda sudah ngeklik bisa saya ini, ya berarti
tidak dapat dilanjutkan. Jadi Anda direkomendasikan untuk belajar dulu di Lemdiklat, itu seperti itu. Atau ngambil mata kuliah kultur jaringan dulu, seperti itu. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita tetapkan nanti tanggal pengujiannya kalau asesmen dapat dilanjutkan. Nah, ini kan sudah ditetapkan tanggalnya tanggal 20 dan 21. Jadi nanti ada yang kebagian uji tanggal 20, ada yang kebagian dapat uji tanggal 21. Gitu. Nah, terus balik lagi ke PPT. Nah, setelah diisi semua, asesmen mandiri diisi, permohonan sertifikasi diisi, ini kita ajukan nanti di LSP, terus kemudian apabila disetujui untuk pengujian, nah nanti akan dilakukan uji kompetensi tadi. Apa saja di situ yang akan diujikan? Ada uji tulis, ada uji wawancara lisan, dan juga ada uji demo. Demo ini praktek. Itu seperti itu. Nanti kisi-kisinya akan diberikan nanti oleh Pak Suudi. Nah, setelah Anda melakukan serangkaian uji, nah apabila asesor memberikan pertimbangan bahwa oh iya Anda kompeten, ya, ini bukan lulus nggak lulus ya, kompeten belum kompeten, jadi bukan kompeten tidak kompeten, tapi kompeten dan belum kompeten. Itu berbeda maknanya, ya kan? Nah, kalau Anda sudah diberikan pertimbangan kompeten, maka nanti Anda akan mendapatkan ini. Pengakuan kompeten itu ini. Kalau hanya Anda ngomong, saya kompeten di kultur jaringan, saya kompeten di ini. Saya kompeten di pembuatan pupuk pestisida nabati. Apa bukti gitu kan ya? Nah, ini bisa dijadikan tolok pengukuran. Nah, ini foto itu nanti akan ditempel di sini. Ini berlaku person. Jadi sertifikat kompetensi ini berlaku atau melekat di orangnya, personnya. Ya, dan karena SKKNI maka ini perlu pemeliharaan. Jadi ada batas waktunya, ini maksimal yaitu 3 tahun setelah uji. Nah, misalnya kalau setelah 3 tahun Bu, bagaimana? Nah, kalau misalnya Anda melakukan kegiatan atau hal-hal yang terkait dengan kultur jaringan, maka Anda tidak perlu melakukan uji dari awal seperti ini. Ya. Itu istilahnya itu portofolio lah ya, memberikan informasi bahwa saya melakukan kegiatan berkaitan dengan skema ini. Nah, karena masa berlaku dari sertifikat ini hanya 3 tahun, saya ingin memperpanjang. Nah, itu nanti bisa diperpanjang tanpa harus melakukan serangkaian uji dari awal seperti ini, ujian tulis, ujian wawancara, ujian demo, itu lumayan waktunya panjang. Itu seperti itu. Nah, nanti kompetensi-kompetensi Anda di bidang apa itu ditulis di belakang sertifikat itu. Nah, saya kira sudah cukup untuk pemahaman awal dan secara administratif apa yang harus disiapkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.
Atau sudah cukup jelas? Maaf, Bu Mas Pur. Bu Pur, terima kasih. Monggo. Monggo Pak Johan. Ya, silakan Pak Saya Johan. sudah jelas Bu Pur, terima kasih. Oke. Iya, Bu Ini Pak Pur. Johan ikut juga nih ya Bu ya, udah kompeten, Iya. saya yakin ini sebenarnya bisa masuk yang portofolio. Cuman kalau untuk uji portofolio skimnya nanti lain lagi Bu, belum bisa kita Oh, ya. Kita itu portofolio yang seperti Bu Popi, Pak Johan itu ya. Bu Pur. Ya, Bu Pur, maaf. silakan. Bu Pur, yang tadi mengisi forum tadi, forum yang pertama tadi itu masing-masing yang nanti peserta uji kompetensi itu mengisinya dalam file atau nanti di hard copy itu printnya itu pada saat hari H itu dibawa gitu atau bagaimana ya? Itu nanti semua harus diisi hard copy, Bu. Oh, hard copy. Iya, karena nanti form-formnya itu kita arsip, kita file, kita bawa ke TUK, nah, nanti sewaktu-waktu diminta oleh LSP. Oke, Semuanya hard berarti copy. berarti nanti akan dikirimkan ke ini ya, ke TUK ya, Bu Pur? Kalau Ini kalau selesai ujian. Saya punya 2 opsi, Bu. Iya. Ya. Jadi pada saat uji nanti kita akan membawa dokumennya, termasuk Ya. itu. Nah, cuma nanti itu akan menyita waktu, kan banyak yang diisi. Nah, terus bisa sih di situ kita isi. Atau opsi yang kedua, filenya saya berikan diisi, sehingga nanti tinggal mengkompilasi dengan dokumen nanti yang akan kami bawakan. Monggo silahkan. Jadi opsi yang pertama kita bawakan dokumennya diisi di sana pada saat tanggal 20 dan 21, atau opsi yang kedua filenya kita berikan diisi, di print out sendiri, nanti ditempelkan, silahkan. Oh ya, mungkin yang kedua ya Bu Pur. Boleh. Silahkan. Ya, nanti saya akan bagikan ke teman-teman mahasiswa untuk diisi nanti pada saat hari H kan tinggal hard copy tinggal diselipkan gitu. Dan semuanya harus hard copy termasuk foto Bu Popi ya. Kan kemarin kan sudah dikirimkan filenya. Iya ya, sudah siap kok Bu di dalam satu map file itu semua hard copy. Tinggal menambahkan forum yang ini nanti ya harus diisi. Oke, terima kasih Bu. Sami-sami Bu Popi. Mungkin ada lagi dari adik-adik. Bu, kok pusing sekali Bu, banyak sekali yang diujikan misalnya. Oh, ini ada Budi Santoso. Oh, maaf ya. Saya mau tanya, untuk daftar harus di mana? ULS atau di mana untuk dapat dokumennya untuk daftar? Mohon maaf, gimana? Untuk mau daftar harus di mana? Di ULS atau di? Untuk daftar ikut uji kompetensi. Ya. Untuk daftar, kalau yang sekarang ini yang dikoordinasi oleh Fakultas Teknobiologi oleh Bu Popi itu kemarin sudah sudah kita range, jadi semuanya sudah fix. Tapi kalau misalnya ada yang mengajukan pendaftaran baru ya nanti mengikuti format seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi menginformasikan ke saya atau bisa melalui Bu Popi, sehingga nanti kita buatkan permohonan lagi ke LSP. Jadi kalau memungkinkan yaitu tanggal 20-21 berbarengan, itu seperti itu. Karena salah satu hal yang perlu kita persiapkan itu ya mendatangkan asesornya itu, mendatangkan asesor. Dan setiap asesor itu memiliki batas pengujian, jadi satu hari itu nggak boleh lebih dari 10. Silakan Budi. Sudah
So, aku tunggu kabarnya dari grup nih, mungkin tahu bagaimana daftarnya itu. Ya, untuk daftarnya bisa, kalau berminat silahkan bisa melalui saya atau melalui Bu Popi, nanti biar datanya bisa masuk ke kami. Sudah, saya kasih link personal grup untuk lihat daftarnya gimana. Gimana Masih Bu? lihat di grup lain Ya. saya. Mendaftar di grup. Begitu ya Bu Popi ya, ini Bu Budi ini. Iya, iya Bu Pur, ya maaf Bu Pur ya, memang betul tadi Mahawirya tadi sudah diinfokan oleh Bu Pur bisa mendaftar ya, karena ini memang yang dari FTB itu secara kolektif mendaftarkan semua mahasiswa pengikut kuliah kultur jaringan peserta itu sudah terdaftar Mahawirya. Baik Bu, terima kasih. Ya, nanti Terima mungkin kasih. bisa di periode berikutnya ada koleksi. Ya. Iya. Oh, ini Mahawirya ini bukan dari teknobiologi ya Bu ya? Teknobiologi Bu, mahasiswa. Ya, sampun terdaftar Ibu. Oh, ya. Baik. Mungkin ada lagi, silahkan. Atau mungkin tanya, aduh ujinya kok banyak sekali Bu, pusing saya lihat itu ya, uji kompetensi. Enggak. Nah, nanti sebenarnya apa yang akan diujikan itu sama seperti saat Anda praktikum. Itu seperti itu. Jadi be positif dan pasti bisa, karena semua itu sudah diberikan saat praktis. Hanya itu kalau ditulis itu memang seperti itu. Jadi kesannya banyak. Seperti itu. Ya, silahkan ada lagi. Masih ada sedikit waktu sebelum kita masuk ke, nah ini kisi-kisi uji. Ya, namanya kisi-kisi bisa sesuai ataupun mendekati ya, mendekati, tapi tidak plek gitu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi ini lebih ke skill, jadi keterampilan itu tadi ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya kira sudah cukup ya, Bu Popi ya. Iya, monggo Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti ini ada sekitar waktu 3 menit sebelum masuk ke Pak Sudi. Mohon diperhatikan sehingga nanti kita harapkan semuanya kompeten. Semuanya kompeten. Semuanya kompeten. Itu harapan kami. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silahkan langsung saya berikan ke Pak Sudi. Monggo Pak Sudi. Nggih, Bu Pur, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita mulai jam 9 nggih, biar adik-adik mahasiswa mungkin minum dulu, istirahat sebentar nggih. Bu Popi sama Pak Johan nggih, kita mulai jam 9 aja nggih. Oke, terima kasih Pak Sudi. Salam kenal. Pak Sudi. Pak Johan udah kenal dengan Pak Sudi, saya belum. Salam kenal ya Pak Sudi. Oke. Saya kenal Bu Popi dari Pak Didik, Bu. Oh. Pak Didik Puji. Iya. Kuljar. Nggih, Kuljar Pertanian. Oh iya Pak. Iya Pak Didi itu kakak kelas. Oh, mulai dari S1, S2 kakak kelas Pak.
Popi pernah ke UNED, Bu Popi? Pernah toh Bu, Lawang sama Prof Bambang Sugiarto. Berarti ke SIDAS ya, nggak mampir ke Iya. MIPA. Oh, enggak, dulu itu labnya kan waktu itu belum ada SIDAS, Bu. Waktu itu SIDAS gedungnya belum dibangun, jadi saya masih di lab yang di MIPA itu kan, ya labnya Pak Bambang yang di MIPA. Oh ya. Yang ya, Yang Nah, masih terus- mungkin masih biomol itu apa mungkin Bu ya? bukan, itu sudah pindah ke labnya yang di MIPA. Dulu Oh, kan yang di ada- lantai 2. Oke. ya, dulu kan yang lab biomol yang dulu di lantai 1, mungkin itu Bu Wina kali yang pernah di situ ya Bu Wina. Iya Bu Popi, pernah Bu. Iya, saya sudah yang di lantai 2-nya, saya udah pindahan tuh lab biomolnya. Oh, Ya, salam kenal Bu Pur. Pak Sudi pernah WA-WA-an tapi kayaknya nggak tahu ya, kita belum pernah ngobrol beneran ya. Cuman sama Mbak Yuyun aja saya ngobrolnya. Ya dulu pas konferensi Korea itu kita Oh ketemu iya. dulu. Oh, ini sesama Saya dulu alumni sebelum Korea. ke Korea, iya, sebelum Korea di UNES dulu 2 bulan di biomol Bu. Oh, Bambang juga. Mungkin sama ini Bu Wina dulu, sama Mbak Widing ya, putranya Prof. Hamka. Widinya berangkat duluan Pak, jadi saya setahun Oh, setelah berangkat duluan. Iya. ya ternyata dunia sempit ya. Sempit Saya nggak sekali. ketemu teman saya ini. Di sini. Tapi saya Eh, kerja di sana di labnya Pak Bambang yang di MIPA itu kok nggak pernah ketemu Bu Pur ya? Tahun berapa Bu Popi? 2010. Oh, saya mungkin waktu itu masih sekolah. Pantas. Ya, Nggak pernah 2010. ketemu. Iya. Ya, Masih semedi, Bu. masih semedi. Baru 2013 awal tuh pulang. Ya. Baik, Bu Pur, saya mohon izin ya, sudah jam 9. Ya, silakan Pak Sudi. Nah, ya. Baik, Bu Popi, Pak Johan, dan Bu Wina, sudah jam 9, kita mulai saja untuk bimbingan teknis atau BIMTEK terkait dengan persiapan uji kompetensi kultur jaringan level 2. Untuk itu saya mohon izin share PPT, materi PPT-nya. Untuk yang membantu kemarin, operator mohon di share screen. Sebelum saya mulai, saya ingin kenalan dulu. Nama saya Muhammad Suudi. Saya dulu S1-nya di Biologi MIPA, UNED, kemudian S2 dan S3, Combined Program, saya dapat dari Gyeongsang National University di Korea. Dan baru selesai tahun 2011, akhir tahun 2011. Kemudian saya lanjut beberapa tahun di Korea, kemudian balik ke Indonesia dan bergabung kembali dengan alma mater. Jadi saya sekarang di Biologi MIPA Universitas Jember. Baik, kita mulai saja. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Pur tadi bahwa akan ada 3 skema yang akan diujikan untuk uji kompetensi ini. Yang pertama adalah ujian tulis, kemudian yang kedua ujian lesan, dan yang ketiga adalah demo atau praktek. Jadi ketiga ujian ini nanti akan dilewati oleh semua peserta, dan seperti tadi disinggung juga oleh Bu Pur bahwa kita tidak perlu tidak perlu tegang lah ya, tidak perlu tegang karena memang yang akan diujikan ini karena ini level 2, artinya operator ya yang mengoperasikan gitu ya. Sehingga apa yang sudah disampaikan di mata kuliah kultur jaringan tanaman itu insya Allah sudah
akan dengan lancar menjawab semua pertanyaan. Bahkan kalau diminta untuk praktek misalnya pembuatan media itu insya Allah sudah mahir semua. Jadi biasa saja, hanya saja nanti yang perlu dipertimbangkan ketika menjawab soal ya. Soal tulis itu karena mungkin banyak tadi sempat disampaikan oleh Bu Pur, maka jawabannya sebisa mungkin to the point gitu. Jadi tidak tidak kemana-mana, langsung kepada yang ditanyakan saja. Baik, kita mulai dulu. Untuk slide pertama kita bisa lihat bersama di situ. Next slide, bisa dilihat. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja, mereview kembali bahwa perkembangan kultur jaringan itu luar biasa mulai dari tahun 1900-an, saat di situ ditemukan atau diusulkan adanya teori totipotensi. Kemudian seiring perkembangan dan pada sekitar tahun 1960-an di situ ada yang namanya timnya Skok ya, yang dengan Murasik itu mereka membuat suatu formula yang kita bisa kenal sampai sekarang, yaitu media MS. Ya. Nah, ini timelinenya ya. Namun saya fokuskan ke dua saja, totipotensi dan MS media, karena ini yang akan sering kita ujikan atau sering kita gunakan untuk kultur jaringan. Kita bisa lihat di slide berikutnya untuk melihat atau untuk mereview kembali beberapa istilah, dan ini sudah diberikan, saya sangat yakin sudah diberikan di mata kuliah kultur jaringan. Ada aseptis, lawannya aseptis itu adalah kontaminasi kan gitu. Jadi kalau aseptis itu bebas mikroba, kalau kontaminasi pasti di situ ada mikroba berupa jamur, kemudian bakteri, atau bahkan mungkin yeast ya. Nah, itu kontaminasi. Kalau aseptis bebas ya, bebas dari mikroba. Kemudian yang kedua ada aklimatisasi. Ya, kata lain yang paling mudah adalah fase adaptasi. Jadi ketika keluar dari botol ya, karena di botol itu medianya full nutrisi, kemudian akar sudah tumbuh, daun sudah tumbuh, sehingga kita pindahkan ke media baru, bisa berupa pasir, bisa berupa moss atau pakis gitu, tergantung tanamannya apa. Kemudian ada embryogenesis yang biasanya seiringan dengan organogenesis, ini sering dikombinasikan. Nah, bedanya adalah di situ kalau embryogenesis, di situ ada inisiasi embrio, kemudian berkembang, bisa muncul organ daun, batang, akar gitu. Nah, kalau organogenesis langsung dari eksplan yang kita tanam itu muncul organ. Ini. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian eksplan. Eksplan itu nama atau istilah lainnya adalah bahan tanam. Ya, bahan tanam, apa yang akan kita tanam di media kultur jaringan itu disebut dengan istilah eksplan. Jadi bisa berupa potongan daun, bisa berupa potongan ujung akar, tunas, dan seterusnya. Bisa juga berupa padi, kalau berupa biji, kalau itu dari serealia, padi, jagung, dan seterusnya. Kemudian ada kalus. Nah, ini sering kita temui di kultur jaringan. Hampir setiap lab pastilah tidak asing dengan istilah kalus ini. Jadi kalus itu adalah massa sel yang mengalami proliferasi, dan yang khas di sini adalah tidak terorganisasi. Artinya terus terjadi pembelahan dan secara terus-menerus di situ belum terbentuk yang namanya organ. Jadi tidak mengalami organogenesis, tidak mengalami embryogenesis. Tapi ketika nanti kita ganti medianya, kita coba menggunakan media yang lain, itu nanti akan mengarah ke embryogenesis ataupun organogenesis. Jadi kalus ini biasanya yang paling sering disimpan di lab kultur jaringan, karena dia bisa diperbanyak kapanpun sampai kapanpun gitu. Jadi dari satu sel yang kecil itu yang warna putih kemudian agak bening, yang fragil lah istilahnya, itu bisa diperbanyak, dan dalam waktu 2 minggu itu bisa menggerombol banyak sekali sel yang muncul dari satu kalus itu.
Kemudian yang lain istilah protoplas. Ini memang sering mungkin tidak sering kita dengar karena di Indonesia tidak begitu banyak yang yang meneliti terkait protoplas. Tapi kalau di luar negeri, apalagi yang bidangnya plant biotechnology yang sering menggunakan protoplas itu untuk mendeteksi lokalisasi protein, itu sering menggunakan protoplas ini. Jadi protoplas itu adalah sel yang sudah dihilangkan dinding selnya. Ya, untuk pengetahuan saja ya, ini mungkin tidak termasuk di skim ini, tapi untuk pengetahuan bahwa protoplas itu nanti kalau kita rawat di media tertentu melalui kultur jaringan, nanti juga akan muncul yang namanya tanaman utuh gitu. Karena protoplas seperti yang kita lihat di gambar itu, dia adalah sel yang utuh di situ, kecuali dinding selnya yang memang dihilangkan. Jadi bulat kayak bola. Jadi aslinya sel itu, sel tanaman kalau tidak ada dindingnya ya bulat kayak bola. Kemudian regenerasi, ini sering kita dengar juga di istilah kultur jaringan. Jadi regenerasi itu adalah respon morfogenetik dari stimulus yang ada di lingkungannya. Dalam hal ini bisa media, ya. Kemudian nanti membentuk atau bisa memproduksi sehingga muncul organ, embrio atau tanaman utuh. Dan yang terakhir di sini totipotensi. Totipotensi di sini diartikan, ya, ini saya buat sesederhana mungkin agar bisa dipahami lebih mudah ya. Jadi satu sel menjadi tanaman utuh, ya. Nah, itu yang disebut dengan istilah totipotensi. Dan ini hanya ada pada sel-sel tanaman. Ya. Kalau sel hewan belum atau tidak ada, karena kalau kita kultur sel atau dari organ daun saja kita coba kultur jaringan, nantinya akan muncul daun-daun utuh. Kita induksi akar dan seterusnya. Tapi kalau hewan belum. Jadi ada penelitian di hewan itu kalau kita tempelkan misalnya sel atau jaringan dari telinga, ya munculnya ya kayak telinga, jadi tidak menjadi hewan utuh. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita masuk di untuk kultur jaringan level 2 itu antara lain bisa dilihat di bagian bawah di sini. Ada penanaman dan pemeliharaan tanaman induk, kemudian penyiapan alat bahan dan media, kemudian sterilisasi alat dan media, sampai di situ ada persiapan eksplan, penggandaan, kemudian induksi perakaran. Di sini pasti akan banyak berkaitan dengan hormon, kemudian pemeliharaan terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian aklimatisasi dan maintaining repair terkait dengan kondisi di lapangan. Hanya kondisi di lapangan ini disesuaikan dengan tanamannya apa. Kalau kita mungkin di kampus lebih sering ke greenhouse-nya ya, terkait dengan maintenance and repair ini. Nah, terkait dengan kultur jaringan sendiri, ini saya ambilkan satu contoh totipotensi di sini ya. Jadi sekitar tahun 66 kalau tidak salah, 1960-an, itu ada ilmuwan di sini yang menggunakan sel atau jaringan yang diambil dari wortel di situ, kemudian ditumbuhkan di media agar, ditumbuhkan, kemudian di situ muncul young plant atau tanaman muda yang kalau kita di sini sering kita kenal dengan istilah plantlet ya, tapi di sini akarnya belum cukup kelihatan. Ya, kemudian pada tahapan berikutnya bisa muncul di sini akarnya, ya, akar wortel. Jadi dari satu sel saja bisa muncul atau bisa tumbuh menjadi tanaman utuh. Nah, itu yang disebut dengan istilah totipotensi. Sebagai gambaran seperti ini. Kemudian eksplannya juga bisa berasal dari biji, akar, batang ataupun daun. Jadi setiap sel yang ada di tanaman itu yang sifatnya meristematik itu bisa kita gunakan. Jadi tidak hanya terbatas biji, akar, batang, daun ya. Tangkai bunga itu masih bisa. Ya, tangkai bunga juga kita bisa gunakan sebagai eksplan untuk kultur jaringan. Nah, kemudian di sini saya ambil sebuah gambar untuk lebih menjelaskan perbedaan antara embryogenesis dan organogenesis. Maka kita bisa lihat di situ
di kanan atas itu kita bisa lihat ada gambar embryogenesis dari polen, kemudian di situ ada multiple shoot formation, de novo organogenesis, dan yang D bagian bawah itu adalah embryogenesis from protoplast. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung. Jadi perbedaan yang paling inti adalah bahwa untuk embryogenesis itu yang hasil itu adanya heart shape, ya. Ini ada bentuk seperti hati. Nah, ini. Ya. Jadi ini belum kelihatan akar, batang, daunnya belum kelihatan. Tapi di beberapa kejadian, maksud saya tergantung nanti medianya apa ya. Nah, di beberapa yang bisa kita lihat kalau kita melakukan atau menanam di media kultur jaringan itu kadang dan ini paling banyak terjadi itu adalah munculnya jaringan bagian atas atau above ground tissue lah istilahnya. Di situ ada daun di situ. Dan daunnya atau organ yang berupa daun ini kadang bergerombol, ya, yang membentuk multiple shoot, ya, atau pucuk, kadang juga sendiri-sendiri. Nah, ketika muncul ini nanti kita bisa menggunakan media untuk perakaran induksi akar. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang embryogenesis ini biasanya munculnya ya dari kalus biasanya. Ya. Agak menghijau dulu biasanya seperti itu. Baik, kita bisa lanjutkan di slide berikutnya untuk tanaman induk. Nah, ini untuk tanaman induk ini sebenarnya kita sesuaikan dengan apa yang akan kita tanam, apa yang akan kita jadikan eksplan, atau yang akan kita jadikan objek ya untuk kultur jaringan kita. Jadi misalnya kita ingin menanam anggrek misalnya di media kultur jaringan, atau perbanyakan melalui kultur jaringan. Nah, kalau yang kita tanam adalah anggrek, kita juga perlu melihat tujuan kita apa. Kalau ingin breeding atau penyilangan, maka kita harus melihat sisi keunggulannya, ya. Karena tanaman itu kita rawat, kemudian kalau dari segi pemuliaan melalui kultur jaringan, misalnya kita juga bisa misalnya membuat hibrid baru. Nah, ketika itu menjadi tujuan, maka kita lihat salah satu contohnya di sini adalah Phalaenopsis atau anggrek bulan. Salah satu keunggulannya adalah masa mekar yang sangat lama, ya, bisa berbulan-bulan ini mekarnya. Kan itu salah satu keunggulan dibanding anggrek yang lain. Karena kalau kita lihat anggrek yang lain, mungkin mekarnya hanya 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini ketika kita memilih indukan, ya, apalagi contohnya di sini saya ambil satu contoh anggrek di sini, itu kita harus perhatikan ID-nya. Ya, ID-nya itu harus benar-benar jelas. Makanya kita harus mendapatkannya dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Nah, kemudian kalau ini memang dijadikan indukan, maka kita perlu induk yang lain. Ya, kalau induk yang lain misalnya saya ingin menyilangkan anggrek bulan ya, yang berbunga mekar lama, kemudian dengan anggrek yang berbau wangi, harum gitu. Nah, itu. Jadi setelah disilangkan nanti kan muncul biji, kemudian bijinya bisa kita kulturkan. Karena salah satu karakter biji anggrek itu kan mereka tidak punya endosperm seperti padi, seperti jagung, sehingga cadangan makanannya tidak banyak gitu ya. Nutrisinya tidak banyak sehingga harus dikulturkan agar bisa menyelamatkan biji yang kita silangkan itu. Nah, bagaimana dengan ketika kita menggunakan indukan yang lain, misalnya singkong. Nah, ini saya ambil salah satu contoh di sini, singkong mentega, itu kan salah satu singkong konsumsi. Ya. Jadi singkong kan ada konsumsi, ada untuk industri gitu ya. Nah, kalau tujuannya untuk itu, maka kita harus kembali melihat lembaga tadi, ya, lembaga terpercaya, kemudian ID juga. Karena pengalaman kami pribadi, ya, maksud saya pengalaman saya pribadi ketika kita mendapatkan petani itu sudah tidak terdeteksi lagi, ya,
apa namanya ID-nya. Mereka bilang kadang mentega, tapi ternyata setelah kita cek morfologinya beda. Ya, makanya disarankan lebih ke lembaga pemerintah. Ya, contohnya di Malang ada Balikkabi, kemudian di Biogen juga mereka punya koleksi, dan di LIPI juga ada. Dan contoh yang lain varietas padi. Nah, untuk varietas padi ini misalnya kalau terkait varietas padi yang lokal, maka ya kita harus menghubungi Pemda setempat. Artinya ini salah satu contoh di Klaten. Ini saya ambil dari berita populer. Jadi di Klaten itu ada varietas yang dikenalkan ya oleh bupatinya kalau tidak salah ya, oleh perangkat daerahnya. Nah, ini kita bisa langsung menghubungi mereka ya. Atau bisa juga ke lembaga-lembaga yang memang di situ sudah menjadi salah satu tujuan deposit keanekaragaman hayati tertentu. Jadi seperti itu caranya untuk memilih indukan. Kemudian bagaimana dengan indukan yang kayu? Nah, kalau kayu sama juga sebenarnya, kayu jati misalnya. Ya, kita harus melihat istilahnya ID-nya, ya, asal muasalnya dari mana. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah bahwa di situ selain ID, asalnya. Ya. Kita kan sekarang sudah agak longgar, artinya longgar itu banyak sekali yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka kita harus kenali itu, karena pengalaman dari beberapa praktisi, ya, praktisi di tanaman hias contohnya. Nah, ketika mereka mendapatkan dari negara lain, kemudian ingin dikembangkan di Indonesia, walaupun tidak melalui kultur jaringan, walaupun langsung ditanam, di stek dan seterusnya, itu ternyata belum sesuai dengan harapan karena memang kondisi cuaca mungkin yang belum sesuai, dan juga tanahnya ya, mungkin yang belum sesuai, sehingga perlu diperhatikan juga ke depannya lokasi tanam dan kondisinya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Di situ ada sterilisasi dan media. Jadi sebenarnya ini dua hal yang bisa kita bahas bareng ya. Karena ketika ada media kita bikin, kita sterilkan. Dan ada sterilisasi, di situ pasti ada yang disterilkan, baik berupa apa namanya alat untuk kultur jaringan ataupun berupa apa namanya medianya gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Dan kita mengenal ini sebenarnya, kita mengenal di kultur jaringan sudah, saya yakin sudah dijelaskan ya, kita mengenal ada dua jenis atau dua model, dua tipe sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi panas ya, dengan menggunakan oven atau kita kenal dengan istilah sterilisasi kering ya. Dan yang kedua kita kenal dengan istilah sterilisasi basah ya, sterilisasi panas basah ya, dengan menggunakan autoclave. Nah, ini selain ini sebenarnya ada juga sterilisasi untuk eksplan dan seterusnya ya, akan kita lihat di slide berikutnya, tapi saya jelaskan dulu untuk ini. Untuk sterilisasi panas kering menggunakan oven ini biasanya kita setting waktunya ya sekitar 1 atau 2 jam. Dan ini biasanya khusus untuk peralatan ya, yang misalnya seperti pinset, kemudian apa namanya gunting, kemudian peralatan yang berasal dari kaca, gitu. Atau kalau memang tutupnya itu terlihat seperti plastik, itu kita harus memastikan bahwa tidak meleleh ketika dimasukkan di oven. Jadi karena ini suhunya sangat tinggi dan kita harus ekstra hati-hati. Makanya ketika kita menggunakan oven untuk sterilisasi, maka ketika kita menutup pintu oven, di situ harus tertempel yang namanya caution atau apa namanya peringatan lah ya, peringatan ini panas, jangan dibuka sampai jam berapa, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita kalau oven insya Allah sudah paham semua ya oven. Jadi kita powernya kita nyalakan ya, power saluran kelistrikan ya, kemudian kita tancapkan apa namanya kabel yang dari oven tersebut. Setelah itu kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita, mau berapa jam, mau 1 atau sampai 2 jam dengan suhu tertentu. Ya, yang perlu dipastikan itu jangan sampai ada plastik atau karet atau apapun yang di situ bisa meleleh. Ya. Itu saja yang
perlu diperhatikan. Kemudian safety tadi, sehingga harus ditempel semacam pengumuman di pintu ovennya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk oven ini ya memang ini khusus untuk alat ya. Jadi kalau media kita menggunakan sterilisasi basah. Jadi seperti yang kita kenal bersama ya, kita menggunakan autoclave di situ, dan kita kenal ada dua sebenarnya, autoclave berenergi listrik ya, panasnya menggunakan energi dari listrik, kemudian autoclave kompor ya, panasnya menggunakan kompor. Jadi kalau kita misalnya ini di tempat kita itu tidak cukup wattnya, karena autoclave itu kan tinggi sekali wattnya, bisa sampai 3000 ya. Jadi kita alternatifnya adalah menggunakan kompor. Jadi sama-sama ya, tidak ada masalah, hanya sumber energi saja yang membedakan. Nah, untuk autoclave kompor ini sebagai informasi saja sering dipakai oleh para praktisi, sering dipakai oleh para pembudidaya anggrek yang skala rumahan gitu. Nah, sering pakai ini karena kondisi kelistrikan tidak sampai 3000 ya, yang ada. Nah, kemudian yang bisa disterilkan dengan sterilisasi basah ya, dengan menggunakan autoclave ini antara lain alat-alat dan juga media. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk media ini sebenarnya adalah bahwa media itu harus media yang termostabil, artinya ketika dimasukkan di autoclave, kemudian panas, kan di situ ada suhu 121, kemudian ada tekanan juga, maka kalau media yang dimasukkan adalah media atau senyawa lah, atau senyawa yang di situ termolabil, maka akan rusak. Maka dari itu kita harus ketika kerja dengan kultur jaringan, kita harus memahami senyawa manakah, atau mungkin lebih spesifik hormon apakah yang di situ benar termolabil, sehingga kita cara solusi atau penyelesaiannya adalah ketika kita mau menggunakan suatu hormon yang di situ tidak tahan panas, maka kita sterilisasinya pakai filter, kemudian dimasukkan ke media ketika suhu media itu sudah mulai turun ya, sebelum nanti dituangkan di petri atau di botol gitu ya. Nah, kemudian yang lain sebagai informasi saja bahwa karena kita memperhatikan lingkungan ya, kita kerja di lab, kemudian pasti di situ adalah ya 1-2 yang terkontaminasi. Nah, sebelum kita buang di tempat khusus ya, di tempat khusus itu kita harus ini dulu sebenarnya, harus matikan dulu ya dengan cara autoclave juga. Ya, dengan cara autoclave juga. Dan ini tertentu, maksudnya tertentu itu periode tertentu. Kemudian setelah ini ya kita harus sterilkan autoclave-nya. Maksudnya dicuci lah ya dalamnya sebelum digunakan untuk kegiatan yang lain atau untuk mensterilkan alat dan bahan selanjutnya. Nah, nanti insya Allah untuk tahapan terkait dengan bagaimana cara menggunakan autoclave itu nanti akan ada di video nanti setelah pemaparan ya. Itu nanti akan ada beberapa video yang kita bisa simak bersama terkait dengan tahapan-tahapan bagaimana cara kita menggunakan autoclave ya. Saya kira sudah biasa ini kalau sudah menempuh kultur jaringan atau sudah menempuh mata kuliah yang terkait dengan teknik aseptis seperti mikrobiologi. Nah, itu sudah sering ini mahasiswa menggunakan autoclave semacam ini. Dan biasanya kalau di kampus itu autoclave-nya adalah berenergi listrik. Ya, seperti pada gambar ini. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ini adalah lanjutan tadi ya, lanjutan dari lanjutan dari kontaminan. Maksud saya kontaminan ini berkaitan dengan teknik aseptis. Jadi ini saya berikan beberapa contoh gambar ya. Beberapa contoh gambar yang di situ bagaimana sih penampakan dari alat atau media atau inokulum atau explant yang kita tanam di media itu ketika mereka terkontaminasi dengan mikroba. Ya, kita bisa lihat di situ yang di bagian kiri atas itu kan secara secara morfologi kita langsung bisa menyimpulkan, oh ini kontaminasinya jamur gitu ya.
sama yang di bagian kiri yang bawah itu yang di botol, nah itu kan sudah sangat kelihatan, oh ini kontaminasi jamur. Nah, ciri khas dari kontaminasi jamur itu ya kita gampang saja ya sebenarnya, ada miselium, ada hifa, nah itu bisa dipastikan itu adalah jamur. Kemudian bagaimana ketika kontaminasi itu disebabkan oleh bakteri. Nah, kita bisa lihat di gambar bawah, nah, kita lihat di situ kalau kontaminasi bakteri kita bisa lihat di ABC ya. Yang saya tandai merah itu ada A, ada B, ada C. Nah, itu adalah kontaminasi yang disebabkan oleh jamur. Biasanya ini apa namanya, penampakannya seperti yang warnanya biasanya putih pucat gitu ya, putih pucat, dan kadang mengkilat, kadang mengkilat. Nah, itu disebabkan oleh bakteri. Jadi sebenarnya itu adalah koloni bakteri yang mengkontaminasi hasil kultur jaringan kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang gambar yang paling kanan di sini kita bisa lihat di situ adalah semuanya kontaminasi jamur ya. Jadi ada beberapa jamur yang di situ memang sering kita temui ya, mengkontaminasi hasil kultur kita ya. Ada mulai dari Alternaria sampai penicillium sampai Aspergillus. Ya. Jadi itu yang di media. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa alat itu bisa terkontaminasi dan menyebabkan kontaminan gitu ya ketika kita pakai. Makanya sebisa mungkin ketika ada alat yang kotor seperti pada gambar di tengah atas ini ya. Jadi ini alat yang mungkin sudah terlalu lama, umurnya sudah tua gitu ya. Kemudian kurang perawatan ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga di situ muncullah yang namanya karat, korosi. Nah, ini sudah tidak memenuhi standar untuk kita gunakan. Jadi lebih baik ya disimpan atau diganti dengan alat yang baru, yang lebih bisa kita rawat, kemudian bisa kita jaga, ya seperti itu. Nah, baik, mungkin kita bisa lanjutkan di slide berikutnya. Ya. Di slide berikutnya ini salah satu yang sangat penting di kultur jaringan. Karena apa? Karena ini terkait dengan media. Nah, untuk media ini yang paling kita kenal pastilah yang namanya media MS. Media MS itu apa namanya, media paling dasar dan pasti dikenalkan ketika kita menempuh mata kuliah kultur jaringan. Tadi saya singgung tadi ilmuwan yang menemukan, salah satunya adalah Murasik yang tadi ada fotonya ya, di slide pertama tadi. Kemudian dengan skok ini, kemungkinan skok ini ya tim atau malah profesornya ya, seperti itu. Jadi namanya itu mengambil dari nama yang membuat formula tersebut. MS itu singkatan dari Murasik and Skok. Makanya ketika kita mencoba mengetik ya, gampangnya ketika kita mencoba mengetik di searching engine di internet misalnya ya, kita lihat, kita ketik saja media MS itu pasti muncul sudah. Dan karena ini sangat berperan dalam perkembangan kultur jaringan, maka artikel mereka itu disitasi ribuan kali ya. Ribuan kali karena memang sangat bermanfaat gitu. Nah, ini nanti untuk media yang kita perlu ketahui adalah memang benar bahwa media MS ini adalah media paling dasar, Namun sebenarnya pada awal perkembangan MS ini itu sebenarnya hanya ditujukan pada tanaman-tanaman yang herba yang ukuran kecil seperti Arabidopsis gitu ya. Mungkin juga semacam kedelai atau kacang-kacangan gitu ya. Namun dalam perkembangan sampai sekarang itu ternyata media MS ini juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman yang lain ternyata. Jadi saya juga pernah menemukan ya artikel dari Kebun Raya Eka Karya ya, karena mereka kan juga memperbanyak tanaman anggrek di situ di Bali sana, di Kebun Raya Eka Karya punya LIPI. Nah, di situ mereka mencoba memformulasikan media VW, ya bisa kita lihat di sini, media VW atau Vaccine-Wen ini kan memang yang terkenal untuk anggrek. Tapi ternyata di hasil penelitian mereka, anggrek tertentu itu lebih bagus pertumbuhannya menggunakan MS.
Jadi tidak ada masalah ketika kita mencoba menformulasikan beberapa media untuk menguji tanaman atau untuk menguji eksplan yang di situ memang belum ada laporan ininya, respon terhadap media tertentu, kita bisa gunakan itu. Makanya untuk kultur jaringan akan terus ini berkembang karena setiap saat melakukan pekerjaan kultur jaringan pasti di situ langkah awal optimasi media itu memang sangat penting. Ya, jadi kita kenal di sini ada media MS, kemudian ada media VW yang memang banyak digunakan untuk kultur anggrek, dan berikutnya adalah media layout McCon ini dikenal dengan istilah WPM ya, media WPM, W-nya itu wood ya. Saya lupa ini kepanjangannya. Yang jelas ini untuk tumbuhan berkayu seperti pohon-pohon besar, mungkin seperti jati, kemudian kemiri dan seterusnya yang memakai media ini. Nah, kemudian sebenarnya komposisinya kalau kita lihat ya. Baik, terima kasih Pak Jahan. Woody plant medium betul ya, ya betul. Woody plant medium gitu ya. Ini kalau kita lihat ya komposisinya itu memang semua nutrisinya itu ada hara makro, ada hara mikro, kemudian ada mineral gitu, ada vitamin. Nah ini komposisinya berbeda dari setiap media yang digunakan di situ. Ya, jadi nanti ketika ada asesor yang bertanya, media apakah yang Anda ketahui untuk kultur jaringan, ya bisa menjelaskan ini. Ya. Kemudian kalau ditanya lebih dalam lagi, spesifiknya kemana? Nah, kita bisa jelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang banyak kita jadikan praktek biasanya itu adalah yang media MS ini, yang media paling basic ini. Nah, yang utama atau yang harus dikuasai untuk setiap peserta itu adalah penghitungan rumus. Nah ini penghitungan rumus ini memang benar-benar ini ya harus benar-benar akurat. Kalau tidak akurat, waduh itu sampai belakang itu salah semua gitu loh masalahnya itu. Jadi harus benar-benar akurat. Kenapa? Ini pasti ya. Saya bisa menjamin ini pasti ada nanti di pasti ada nanti ditanyakan oleh para asesor atau yang akan mengasesmen para peserta. Karena seperti tadi disampaikan oleh Bu Pur, asesor itu kan yang menunjuk pusat ya, bukan kita. Jadi pusat yang akan menunjuk asesor yang langsung datang ke tempat uji kompetensi itu. Nah itu. Jadi ini sering kita kerjakan, ya, sering kita lakukan tidak hanya di kultur jaringan, tapi ketika membuat larutan stok, ketika membuat larutan working solution, ya, atau kita membuat larutan stok juga pakai hitung-hitungan yang mirip seperti ini ya. Hanya saja kalau membuat larutan stok kita pertimbangkan molaritasnya. Maksud saya berat molekul ya, masing-masing senyawa kan tidak sama ya di situ. Tapi ketika sudah ada larutan stok, dan biasanya itu kita aplikasikan memang di setiap kerja kultur jaringan, media itu pasti ya hampir dipastikan sudah ada stoknya. Jadi misalnya makronutrien beberapa ya, misalnya kayak KNO3 bisa di-mix dengan yang lain ya. Ketika itu tidak membuat perubahan senyawa, itu bisa dicampur ya menjadi larutan stok A misalnya seperti itu. Kemudian mikronutrien yang bisa dicampur beberapa itu bisa dijadikan larutan stok B. Namun demikian ya, di senyawa-senyawa atau bahan yang dijadikan media ini itu ada beberapa yang tidak tahan bukan tidak tahan sebenarnya ya, responsif terhadap pencahayaannya atau terhadap cahaya. Jadi makanya kita sering menemukan di larutan stok itu ada bahan ya, atau ada larutan yang di situ ditampung atau ditaruh di botol yang gelap atau di botol bening tapi dilapisi oleh aluminium foil. Nah itu sebenarnya salah satunya adalah karena bahan itu adalah rusak ya ketika terkena cahaya. Nah seperti itu. Nah kemudian ada beberapa vitamin juga yang sering kita gunakan untuk media MS ini, tiamin. Ya. Kemudian kadang juga ada myoinositol. Gitu. Nah seperti itu.
Jadi intinya mikro, makro, hara, nutrisi semua terpenuhi di media kultur jaringan. Ya, maka dari itu ketika kita menanam eksplan apapun itu ya, entah biji, entah apa namanya daun, entah ujung akar dan seterusnya, ya pasti di situ akan tumbuh. Pasti di situ akan tumbuh karena nutrisinya sudah ada semua. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah untuk pembuatan media ini akan ada video ya. Nanti akan di akhir akan kita coba tayangkan. Ya. Baik, kita coba untuk lanjut di slide berikutnya. Kita bisa lihat. Nah, ini lagi ya. Jadi yang selain media ya, yang paling penting adalah zat pengatur tumbuh. Ada beberapa zat pengatur tumbuh yang di situ tahan panas. Maksudnya tahan panas itu begini. Kan kita inginnya ya kalau melakukan sesuatu itu kan praktis, efisien, cepat, tapi tidak berpengaruh terhadap hasil. Maksud saya hasilnya bagus gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita ingin cepat, efisien. Ya. Makanya kadang kita campur semuanya, misalnya kita campur semuanya, kemudian kita autoclave, kemudian kita tinggal nuang saja. Ya. Itu memang sangat efisien dan sangat praktis. Bahkan untuk saat ini ada beberapa media yang seperti mix itu ya, seperti mix, tinggal nambahkan air, kemudian bisa langsung di autoclave. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan JPT, ya, zat pengatur tumbuh atau bisa kita kenal dengan hormon ya, gitu. Nah, ada beberapa yang tidak tahan panas. Dan tadi saya sampaikan ketika kita menemukan itu tidak tahan panas, maka hormon-hormon itu kita sterilkan dengan cara filter, dengan menggunakan siring gitu ya. Kita filter di laminar, kita filter di laminar, kemudian kita dapatkan yang steril sehingga kita nanti setelah autoclave medianya siap, kita bisa masukkan di media. Nah, kenapa menggunakan filter? Dan pada umumnya memang ya untuk hormon-hormon yang ada di sini ya itu memang seringkali kita gunakan filter untuk sterilisasinya. Alasannya ya karena ada beberapa yang mungkin tidak tahan panas. Kemudian yang kedua, karena ini sangat sedikit gitu ya. Karena ini sangat sedikit jumlahnya yang kita butuhkan ya. Kemudian kita juga bikin stoknya juga dalam hitungan mililiter saja, mungkin 5 mili gitu. Itu 5 mili itu sudah berbulan-bulan ya. Karena kita pakainya hanya 1 ppm seterusnya ya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat di tabel. Jadi ada beberapa hormon di situ yang sering kita gunakan ya untuk kegiatan kultur jaringan. Dan ketika kita lihat singkatan atau nama lain itu sebenarnya adalah nama istilahnya nama dagang lah istilahnya. Kalau kita beli pasti di situ namanya seperti itu. Tapi ini sebenarnya masuk di golongan-golongan hormon penting dalam kultur jaringan, yaitu golongan atau famili auxin ya, sama famili sitokinin. Karena dua hormon itu yang sering kita temui, kemudian sering kita gunakan ya untuk kegiatan kultur jaringan. Kita bisa lihat di situ nomor 1, 2, 3 itu kan IAA, IBA dan NAA itu kan termasuk golongan auxin gitu. Bisa kita lihat di keterangan bagian kanannya respon tanaman ya. Ya, kita bisa lihat di situ auxin itu untuk pembentukan akar, kemudian untuk pembentukan akar dan kalus dan seterusnya ya. Nah, kemudian di situ juga ada, saya ambilkan contoh di situ ada hormon yang golongan sitokinin di situ. Di bagian bawah itu BA ya. BA atau BAP ya, itu adalah golongan dari sitokin. Sehingga di situ di keterangannya ada respon tanamannya bagaimana di situ adalah untuk pembentukan kalus ya, pembentukan tunas adventif dan aksilat. Nah, untuk lebih jelasnya maka di bagian kanan atas itu bisa kita lihat bersama ya. Ini ilustrasinya memang tidak tanaman asli tapi insya Allah mudah dipahami ya. Ketika kita memotong leaf
atau daun. Ketika kita memotong daun, kemudian kita tanam di media ya, dengan konsentrasi sitokinin yang bisa dikatakan di sini lebih tinggi daripada oksin di situ, maka yang muncul itu adalah bagian pucuk, tunas di situ. Nah sebaliknya ketika kita menanam di media yang di situ konsentrasi oksinnya tinggi, ya, maka yang akan terinduksi ya, adalah perakarannya, ya, perakarannya. Makanya nanti ketika kita melakukan kultur jaringan, yang biasanya memang awalnya muncul pucuk saja, ini sudah berbulan-bulan di media, kok akarnya tidak muncul-muncul. Nah, berarti itu kita perlu ganti media yang di situ konsentrasi oksinnya tinggi, gitu ya, sehingga nanti muncullah akar. Ya, ketika muncul akar, ketika muncul tunasnya sudah besar, sudah baik, akarnya kuat, maka kita bisa aklimatisasi dan bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, bagaimana ketika kondisi sitokinin oksin di situ sama kondisi konsentrasinya? Yang terjadi apa di situ? Yang terjadi adalah pembentukan kalus. Nah, ini saya sebutkan tadi, kalus itu tidak terorganisasi, dia proliferasi terus ya. Makanya kita simpan kalus itu enak sekali ya. Kita tinggal memindah saja ya. Kita tinggal memindah saja dan dengan sendirinya dia akan memperbanyak diri. Dan biasanya untuk pengkalusan itu hormon yang kita pakai itu adalah hormon 2,4-D atau 2,4-D. Ya, pasti di situ kita akan mendapatkan kalus ya ketika kita misalnya konsentrasi mungkin sekitar 2 ppm itu beberapa minggu saja sudah mendapatkan kalus. Ya, seperti itu. Jadi saya pribadi mungkin bisa cerita karena saya pengalaman dulu waktu sekolah ya. Sering menggunakan ini biji padi untuk pengkalusan karena kita seringkali menyimpan kalusnya. Ya. Jadi biji padi misalnya kita cuci, sterilkan, kemudian kita tanam di dia yang mengandung 2,4-D atau 2,4-D ini, maka nanti kita akan mendapatkan kalus. Kemudian kalus kita ambil, kita taruh di media baru dan mengandung 2,4-D juga, maka kalusnya makin lama makin banyak, menggerombol gitu ya, sehingga kita perlu pindah lagi dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini kita bisa lihat di situ. Kalus bagian kanan bawah ya, itu kan kalus yang sudah ada warna hijaunya ya. Nah di situ ada penampakan, maksudnya penampakan itu ada tanda-tanda bahwa ini akan muncul bagian pucuk kalau hijau seperti itu ya, akan muncul bagian pucuk. Biasanya kita pindahkan ke media baru sehingga tidak menggerombol seperti ini. Dalam satu media, dalam satu petri isinya hanya satu, kemudian nanti bisa kita induksi ya, perakarannya seperti itu. Baik, mungkin kita lanjutkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini akan ada penjelasan terkait dengan sterilisasi. Ya, terkait dengan sterilisasi ini maka kalau tadi kita sudah mengenal istilah sterilisasi kering ya, khusus untuk alat yang tahan panas di oven, kemudian sterilisasi basah, bisa untuk alat dan media. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah sterilisasi fisik. Kemudian ada sterilisasi kimiawi. Nah, ini adalah jenis-jenis proses sterilisasi yang kita gunakan. Yang kita gunakan ketika kita yang akan kita tanam di kultur jaringan. Kita bisa lihat di situ gambarnya, salah satu contohnya adalah wortel di situ ya. Wortel, maka yang kita ambil ya sebenarnya adalah di situ jaringan yang meristematik ya. Jaringan yang meristematik sehingga kita harus
perlu memotong melintang, kemudian kita ambil dengan semacam pancer gitu ya, tapi di situ akan bisa kita ambil bagian dalamnya, bagian tengahnya, kemudian kita dapatkan ya satu